Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengingat kembali untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker bila keluar rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap sehat. Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, tokoh dan penemuan. Masih dengan materi pidato pertemuan kedua. Kita akan membahas bagaimana cara membaca pidato yang baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dan kedua sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan teks pidato. Sebelum itu, mari kita ingat dulu, apa sih pengertian dari pidato? Ya, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai dengan susunan kalimat yang baik dan santun untuk menyampaikan sesuatu. Bagaimana cara pidato yang benar, Miss? Kita akan membahas satu persatu ya. Sebelumnya, kita akan membahas macam-macam cara berpidato. Yang pertama dengan membaca naskah, yang kedua menghafalkan naskah, yang ketiga menggunakan kerangka pidato, yang keempat tanpa naskah. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dengan membaca naskah. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca naskah adalah sebagai berikut. Sebelum berpidato, bacalah naskah untuk memahami isinya. Yang kedua, mengetahui hal-hal penting seperti tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir dalam naskah. Yang ketiga, ketika berpidato, gunakan intonasi yang tepat. Intonasi apa, Miss? Intonasi adalah naik atau turunnya suara ya. Kemudian yang keempat, pandangan mata jangan selalu terarah pada naskah. Sesekali mata diarahkan kepada para hadirin atau audiens. Metode berpidato. Metode berpidato ada beberapa, ya, ada metode membaca naskah, metode menghafal, metode serta-merta, dan metode dengan menggunakan catatan kecil. Untuk membaca naskah tadi sudah dibahas di awal ya. Sebelumnya ya, metode menghafal atau menghafalkan naskah biasanya tidak memakai naskah berarti kalau berpidato, tapi dihafalkan naskahnya sebelum kita berpidato. Metode serta-merta atau biasa juga disebut dengan menggunakan kerangka pidato. Biasanya kita mengingat pembukaannya apa, isinya apa, penutupnya apa. Jadi metode serta-merta ini tiba-tiba sesuai dengan acara atau tema yang sedang berlangsung. Biasanya kalau kita Agustusan ya, perayaan Agustusan, biasanya Pak RT diminta untuk memberikan kata sambutan atau pidatonya. Nah, itu biasanya beliau itu tidak menyiapkan naskah pidato, tapi menggunakan metode serta merta ya. Jadi beliau hanya melihat siapa audiensnya, apa acaranya ya. Kemudian nasihat apa yang diselipkan di dalam pidato Agustusan itu ya. Itu metode serta merta. Kalau metode dengan menggunakan catatan kecil biasanya menggunakan kerangka pidato ya. Contohnya misalkan untuk pembukaan, siapa sih yang ingin diberi salam? Siapa sih yang akan diberi penghormatan? Kemudian isinya seperti apa sih isi yang akan disampaikan? Mau panjang atau pendek? Ya, mau lebih efektif atau agak lebih panjang disesuaikan dengan waktu. Begitu juga dengan penutup. Jadi, kalau metode menggunakan catatan kecil biasanya dituliskan kerangka pidatonya. Jangan lupa ketika kita berpidato, yang pertama harus diperhatikan adalah intonasi. Intonasi yang seperti misalnya disampaikan tadi, itu adalah alunan atau naik turunnya suara kita ya. Jadi tidak datar saja suaranya ya.
Lafal adalah pengucapan huruf atau pengucapan kata. A ya dibaca A, U ya diucapkan U, ya gitu ya. Volume suara itu tinggi atau besar, atau kerasnya suara, atau lembutnya suara, ya. Kalau kayak Miss Yuni nih ya, Miss Yuni kadang-kadang bicaranya pelan, kadang-kadang bicaranya keras, ya. Kemudian sikap pidato karena dilihat oleh audiens, oleh para hadirin, baiknya sikap yang kita perhatikan adalah bagaimana cara menyampaikan pidato. Kalian bisa menggunakan gerakan tangan misalkan ya, atau tatapan mata. Jangan melihat hanya pada satu arah. Kalian bisa melihat ke beberapa audiens ya. Jangan hanya melihat pada satu audiens ya. Apalagi ya kalau sikap ya, sebaiknya kurangi kesalahan mengulang-ulang kata ya ketika berpidato. Baik, itu saja cara bagaimana berpidato yang benar dan baik. Tugas kalian adalah membacakan pidato dari teks pidato yang telah dibuat sebelumnya ya. Sebelumnya kan kalian sudah diminta untuk membuat teks pidato bertema COVID, pandemi COVID-19 ya. Durasi video tidak lebih dari 2 menit. Kirim ke GCR atau Wapri boleh. Ya, ditunggu sampai hari Jumat tanggal 25 September 2020. Masih lama ya. Miss Yuni tunggu sampai setelah PTS ya. Jadi nilai ini akan Miss Yuni masukkan pada nilai praktek berbicara. Oke? Itu saja. Terima kasih sudah belajar bersama Miss Yuni. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Yuni berharap kalian memahami dan menyimak materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti kedepannya jangan sampai lupa lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa kafaratul majelis dimulai. Selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.